Ya, Pak Aryo Bimo diteruskan kembali ya mengenai sebagai sahabat pada saat mahasiswa, karena sahabat-sahabat mahasiswa juga mereka hadir di sini sebetulnya ingin mendapatkan ilmu juga karena mereka ingin menggantikan posisinya beliau ya. Sebagai panggil diskusi aja, panggil ke diskusi aja ya. Nanti kita akan berikan kesempatan kepada sahabat-sahabat mahasiswa yang ada di sini. Baik, dilanjutkan kembali Pak Aryo Bimo. Sudah dikatakan bahwa sebagai sahabat yang sudah kurun waktu lama nih ya pada saat mahasiswa masih bujang istilahnya seperti itu ya Pak ya. Kalau kita melihat ketokohan beliau itu memang sebetulnya sudah menonjol dari masa beliau mahasiswa seperti itu ya Pak ya. Ya, saya mulai tahu sewaktu dengar Caimin ini tiba-tiba jadi ketua PMII ya. Iya. Sewaktu di kuliah dia cenderung lebih banyak melihat dan mendengarkan. Sempat jadi ketua jurusan Pak ya. Jurusan di salah satu jurusan di Visipol. TPM juga. Iya. Jadi tapi yang jelas keaktifan beliau untuk Caimin ini untuk bergaul, untuk memberikan suatu hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan kemahasiswaan itu terlihat. Kan ada ini, mahasiswa ini kan terbagi beberapa yang individual, yang egois, yang sekedar pengen lulus, tapi teman-teman mahasiswa yang mempunyai kepedulian dalam persoalan-persoalan di luar dirinya, di luar persoalan-persoalan kesibukan aktivitas kampus. Dan ternyata yang jadi aktivis-aktivis dulu dengan politisi-politisi sekarang ini atau posisi-posisi yang jabatan-jabatan yang ada, saya lihat kecenderungan tidak lepas dari para aktivis kampus. Nah, dengan posisi Caimin sekarang ini sebagai ketua PKB dan menteri, saya kira itu tidak begitu saja merupakan suatu hal yang tiba-tiba, tapi ada suatu proses yang dia lalui. Kan? Lepas dari pilihan politiknya saya setuju atau tidak, tapi beda partai kita ya, beda partai. Beda pilihan politik, saya di luar pemerintahan, dia dalam pemerintahan. Tapi proses itu memang dia lalui, dia lalui dan saya lihat kalau analog binatang itu ada satu perhitungan yang cermat. Saya menempatkan lain karakter dengan Caimin. Saya cenderung terabas dulu, pikir berikutnya. Kalau Caimin ini ada satu cara melihat persoalan lebih lebih teliti ya, dengan karakter yang lebih introvert, lebih menganalisanya lebih tajam dengan perhitungan yang lebih matang. Dan beberapa kali saya lihat sewaktu mahasiswa PMII yang kita paling diskusi kuat kan 98 ya, Soeharto mengambil pilihan kita tidak mau ikut pertemuan di ini pertemuan mahasiswa. Waktu itu kelompok Cipayung minus ya, untuk tidak mau mengikuti acara yang dikumpulkan oleh pemerintah saat itu untuk kita mengambil pilihan keluar, dan ternyata kalkulasi itu cukup matang. Akhirnya Soeharto jatuh dan reformasi berlanjut. Nah, justru sekarang ini tuntutan-tuntutan reformasi ini saya tahu persis kegelisahan sebenarnya di antara generasi kita. Setelah itu apa? Kan gitu. Nah, kita yang di DPR dan Caimin dengan melihat persoalan diindustrialisasi dengan berbagai macam kompleksitasnya permasalahan perburuan, saya kira tantangan berat buat beliau. Dan saya melihat sebenarnya dari proses dia menjadi menteri dengan sekian banyak tantangan yang pernah dihadapi, problem solving persoalan masyarakat, saya melihat harus ada, dan saya melihat akan ada keberanian untuk mengambil satu sikap bagaimana persoalan-persoalan masyarakat terkait dengan tugas-tugas sebagai menteri ini akan bisa terselesaikan. Misalnya persoalan TKI yang tidak kunjung selesai, dari persoalan bandara, saya percaya Caimin akan bisa menyelesaikan sesimpel mungkin, karena ini khas dari dia adalah menyederhanakan persoalan yang rumit untuk bisa dipecahkan secara lebih bijak gitu kan.